Marilah kita resapi renungan sabda pendalaman iman kita hari ini. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita dengarkan dulu yang menjadi telahan kita untuk pagi hari ini, diambil dari Mazmur 84, ayatnya yang ke-8. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ini ayat ini yang menjadi pembahasan dalam perjumpaan kita di pagi hari ini. Kita semua menyadari, atau kita juga boleh bertanya di dalam hati kita masing-masing, semakin kuatkah atau mulai melemah kondisi situasi diri kita dalam mengasihi Allah. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, setiap orang memiliki respon dan hati yang berbeda-beda. Ada yang merespon dengan sikap hati yang benar, tapi ada pula yang merespon dengan hati yang gundah gulana. Mari, kalau kita menyikapi dengan negatif, apa respon hati kita yang sebenarnya? Saudaraku, sebesar apapun badai hidup yang kita alami, kita harus tetap menghadapinya dengan percaya bahwa kehidupan orang percaya seperti kita ini harus tetap kuat dalam menghadapi segala situasi. Teristimewa untuk melintasi lembah yang kelam, lembah Baka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim yang menyelubunginya, dengan berkat mereka berjalan makin lama makin kuat. Tadi dalam Mazmur 84 ayatnya yang ke-7 begitu jelas. Tapi saya kompilasi dengan ayat ke-8. Sehingga ketika kita menghadapi segala tantangan yang semakin berat, seharusnya jiwa kita terdorong untuk melekat pada Tuhan. Sehingga kita mampu memandang permasalahan dengan kacamata iman. Saudara, jangan kita pernah kehilangan rasa tenang. Karena apa? Kita sudah diberikan begitu banyak talenta, dan talenta itu harus benar-benar bernilai dan kita upayakan dia berbuah. Bagaimana supaya kita tetap kuat dan mampu bertahan? Semua tergantung pada fondasi hidup rohania kita, batinia kita masing-masing. Nah, dalam 1 Korintus 3 ayat 12 itu sangat jelas dikatakan, ada orang membangun di atas dasar emas, perak, batu permata, atau sebaliknya, dengan kayu, rumput yang kering, atau jerami. Inilah yang harus benar-benar kita hayati. Seberapa jauh kita membangun, apakah memang benar-benar di atas dasar emas, atau perak, atau batu permata, atau dengan kayu dan rumput yang kering? Kita sendiri yang dapat menjawab itu. Saya pagi hari ini dapat menyatakan kalau karakter Kristus itu sudah melekat di hati kita, dan pola hidup yang kita jalani tidak lain kita meniru karakter Kristus, maka kita akan semakin kuat menghadapi masalah apapun dengan jawaban atau respons dari diri kita yang berbeda-beda. Antara lain yang kita pandang di depan mata kita, di depan benak kita, beberapa situasi yang sungguh-sungguh di dalamnya harus ada satu kematangan jiwa. Seberapa jauh kita akan menanggapi permasalahan itu.
Apakah kita semakin kuat atau kita semakin lemah dalam mengasihi Tuhan? Biasanya di dalam komunitas kita biasa saling menuding, saling menyalahkan. Tidak ada keterbukaan, saling mendorong ke arah yang kadang-kadang ke arah yang negatif, acuh tak acuh, dan lain sebagainya. Kita yang dapat mengerti seberapa jauh kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan yang benar-benar penuh dengan tantangan ini. Bapak Ibu yang terkasih, kembali saya senang sekali bermazmur. Karena di Mazmur 116 ayatnya yang ke-7, dia menyatakan dengan gamblang, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi kalau kita menghitung-hitung kebaikan Tuhan, tidak pernah dapat terukur. Jadi mari, pagi hari ini kita ditantang lebih mengasihi Allah, lebih mengasihi Tuhan dengan kekuatan yang ada pada diri kita, atau kita semakin lemah untuk mencintai Tuhan. Saya memberikan satu contoh lagi, masalah ujian dan tantangan itu yang semakin berat. Seharusnya mendorong kita untuk hidup melekat pada Tuhan. Itu syaratnya dengan kacamata iman yang sudah bertumbuh berbuah. Dan akhirnya saya ambil satu kutipan terakhir. Kita semua tahu bahwa kita semua sampai hari ini menanti-nantikan Tuhan. Yang menanti-nantikan Tuhan itu akan dapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, berjalan tidak menjadi letih. Mari kita renungkan ayat ini, karena ini menjadi panduan untuk kita bahwa kita tidak akan letih untuk mencari Tuhan dan mengasihi Dia. Saya akan tutup pertemuan ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seberapa jauh kami mengasihi Engkau ya Allah? Apakah semakin kuat atau semakin lemah? Kami mau mempersembahkan seluruh tubuh roh jiwa kami sebagai persembahan yang hidup. Agar kami benar-benar semakin menyadari bahwa ketika kami melekat pada Tuhan, itulah modal dasar yang harus kami pelihara dan jaga. Abah, Bapa, lihat anakmu. Biar juga para pemirsa yang mendengarkan bahwa memang kita diwajibkan untuk mengasihi Allah semakin kuat, bukan semakin lemah. Situasi apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Bahkan dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Kita akan jumpa lagi saudara untuk kali berikut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.